الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشافيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bulan di dalam 12 bulan pada saat menciptakan langit dan bumi dan menjadikan bulan Ramadan sebagai penghulu bulan yang agung dan mulia. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik bagi kita semua yang telah menjanjikan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan menegakkan malamnya dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya pada saat yang lalu. Salawat dan salam juga semoga tercurah buat istri-istrinya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang setia, serta pengikut-pengikutnya dari masa ke masa hingga nanti hari akhir tiba. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang indah pada bulan Ramadan telah berlalu. Malam-malam yang mulia penuh doa dan ibadah telah lewat. Saat-saat yang sangat dinanti oleh kita semua telah ditutup oleh Allah Ta'ala sesuai dengan perintah dan ayatnya pada saat berkumandang takbir, tahmid dan tahlil semalam yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah saum kita, menerima ibadah tarawih kita, menerima ibadah salat dan seluruh ibadah-ibadah doa, zikir, infak, sedekah dan zakat kita, dan semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang semoga Allah muliakan, dari mimbar yang mulia ini izinkan khatib berpesan kepada kita semua untuk mari sama-sama kita mempertahankan takwa kita. Mari sama-sama kita menjaga istiqomah nilai-nilai Ramadan kita untuk masa-masa berikutnya. Kita beribadah bukan hanya karena bulan Ramadan, tapi kita beribadah insya Allah sampai Allah Ta'ala menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana firman-Nya yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan kita dianjurkan dan diperintahkan untuk tidak wafat kecuali dalam keadaan muslim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang Allah muliakan, kita diminta dan dianjurkan untuk terus bersyukur atas limpahan rahmat, limpahan karunia, limpahan anugerah yang beruntun Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Bersyukur dalam artian sebuah sikap dan tindakan, mengakui, menghargai, dan berterima kasih atas seluruh pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Di samping Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur, Allah juga melarang kita untuk mengkufuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah ayatnya Allah sebutkan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Surah Al-Luqman ayat ke-12. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersyukur kepada Allah, dia mendapatkan manfaat syukurnya buat dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah, Allah akan tetap kaya dan akan tetap terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perintahkan pada ayat yang lainnya, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, aku akan mengingat kalian dimanapun kalian berada, dan bersyukurlah kepadaku atas beragam nikmat pemberian yang telah aku berikan, dan jangan sekali-kali mengkufuri nikmat-nikmat aku. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita, hamba-hamba yang pandai bersyukur, untuk dilipat gandakan dan ditambah lagi nikmat-nikmat yang lebih banyak pada saat-saat yang lainnya. Dan sebaliknya, ancaman Allah berupa azab yang pedih akan diberikan kepada hamba-hamba yang tidak pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kata Allah, barang siapa yang bersyukur akan aku tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya, dan sebaliknya aku akan mengancam dengan azab yang pedih bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Jamaah yang Allah muliakan, paling tidak ada dua syukur yang patut kita bangun pada saat ini. Syukur yang pertama adalah kita dijadikan oleh Allah dengan hidayahnya, dengan inayahnya, dengan irsyadnya sebagai seorang muslim. Dan yang kedua, kita ditakdirkan oleh Allah tinggal, hidup dan berhidupan di sebuah negara dan bangsa yang bernama Indonesia. Nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat yang besar, yang tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Kita hidup dalam keadaan beragama yang Allah ridhoi. Inna dina indallahil Islam. Kita hidup dalam keadaan agama yang Allah katakan tertinggi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah katakan lagi bahwa hidup di dalam Islam adalah hidup yang tertinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah orang-orang yang tinggi jika kalian menjadi orang-orang yang beriman. Di sisi lain, kita tinggal di negeri yang amat indah, negeri yang besar, banyak penduduknya, beragam suku, bangsa, ras, agama di dalamnya, tapi kita hidup dalam keadaan aman, damai dan tentram. Ini sebuah kenikmatan. Tanah negeri ini, tanah bangsa ini luas dengan penuh kesuburan, berbagai macam tumbuhan, tanaman dan unik. Hidup dan tumbuh dengan mudahnya di negeri kita. Lautan kita luas, isinya beragam, dengan penuh keunggulan, beragam isinya. Dan itu adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara. Tinggal sebagai seorang muslim di negeri muslim adalah sebuah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Di sisi lain, jamaah yang Allah muliakan, kita perlu mengamalkan kedua syukur ini dalam bentuk yang paling optimal.
Paling tidak madrasah Ramadan yang baru kita lalui ini dengan penuh banyaknya latihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya kita dilatih untuk menahan lapar, haus, amarah, nafsu, dan berbagai macam karakter-karakter negatif. Kita mampu mencegahnya. Malamnya diangkat tinggi-tinggi rohani dan spiritual kita dengan sholat tarawih, qiyamul lail, tadarus, zikir dan doa, membangun karakter-karakter terbaik dalam kehidupan. Dan ini adalah puncaknya Ramadan, puncaknya ibadah, puncaknya perintah Allah untuk menjadikan kita manusia-manusia takwa dengan karakter yang maksimal yang diperintahkan dalam Islam. Dan ternyata jamaah yang Allah muliakan, karakter-karakter tersebut sangat sinkron, sangat sesuai, sangat sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Undang-Undang Sikdiknas nomor 3, yaitu menciptakan manusia-manusia yang memiliki karakter mulia sebagai karakter bangsa. Paling tidak dari sebuah sinkronisasi, Allah sebutkan ciri-ciri takwa dalam surat Al-Baqarah 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa malaikatihi. Pertama. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba ila akhiri. Yang ketiga, wa aqamas sholata wa ataz zakat. Yang keempat, wal mufuna idza ahadu. Dan yang kelima, was-sabirina fil ba'sai wa hinal ba's. Ada 5 karakter yang merupakan inti dari ajaran Islam, yang merupakan ciri-ciri orang bertakwa, yang merupakan tujuan dari madrasah Ramadan yang sesuai dengan karakter bangsa kita. Yang pertama, iman. Dikatakan dalam sistem pendidikan nasional, tujuan karakter bangsa adalah iman. Iman dan takwa adalah target dari karakter bangsa ini. Di dalam puasa kita dilatih, iman kita dilatih. Kita yakin bahwa Allah Maha melihat kita dan kita dituntut untuk berpuasa, dan hanya Allah yang tahu apakah kita berpuasa atau tidak dengan baik. Yang kedua, kita dituntut untuk yakin kepada malaikat-malaikat Allah sebagai pencatat amal baik dan amal buruk, sekecil apapun amal baik dan amal buruk itu. Yang ketiga, kita diminta untuk meyakini hari akhir, bahwa seluruh perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan Allah menjanjikan surga bagi yang berbuat baik dan neraka bagi yang berbuat zalim. Kemudian kita dituntut untuk bertakwa, beribadah, sholat, dan zakat sebagaimana tadi yang ayat saya bacakan. Dan itu bagian dari karakter bangsa. Bangsa ini menuntut semua masyarakatnya untuk bertakwa dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan negara dilarang mencegah seseorang yang ingin beribadah. Yang ketiga, kita diminta di dalam takwa untuk wa'atal mala ala hubbihi, memberikan apa yang kita miliki, dzawil qurba wal yatama wal masakina wasailina wa ibnis sabila wal raqib. Dan kita diminta untuk berbagi. Dan ini adalah karakter bangsa, gotong royong, peduli, membantu sesama dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, karakter yang dituntut adalah was-sabirina fil ba's wa hinal ba's. Kita diminta ulet. Negeri ini memiliki banyak tantangan, bangsa ini memiliki banyak halangan dan ujian, dan kita diminta ulet, tahan, sabar, kuat menghadapi ujian-ujian itu, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat tadi, was-sabirina fil ba'sa, sabar atas berbagai macam ujian, tantangan dan halangan. Dan itulah dalam ayat itu di bagian akhir merupakan ciri-ciri orang yang benar takwanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ilham. Jamaah yang Allah muliakan, amatlah merugi jika madrasah Ramadan yang telah kita lewati ini
kita sia-siakan proses latihannya. Jika kita lupakan nilai-nilainya, kita anggap selesai semua nilai-nilai ibadahnya, dan kemudian balik lagi kepada pribadi-pribadi dengan karakter-karakter negatif sebelumnya, rugi, kata Allah dalam beberapa keterangan, dan juga Nabi sebutkan dalam beberapa hadisnya. Rugi jika melalui Ramadan kemudian selesai semua nilai-nilai Ramadan dan dia melupakannya. Oleh karena itu, mari sebagai penutup khutbah ini, kita kuatkan nilai-nilai Ramadan kita. Kita pertahankan seluruh ubudiyah dan prinsip-prinsip dalam madrasah Ramadan sebagai sebuah pemorkokoh karakter bangsa. Bangsa ini butuh anak-anak muda yang berkarakter positif, bukan sebaliknya. Bangsa ini butuh politisi-politisi yang jujur, peduli kepada masyarakat, kemudian sabar atas berbagai macam ujian dan tantangan. Masyarakat Indonesia memerlukan pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa untuk membangun negeri ini menjadi lebih kuat, menjadi lebih maju, martabat, dan sesuai dengan target kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang baik, negeri yang Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada seluruh masyarakatnya. Kita akhiri khutbah yang singkat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala berkenan mengabulkan dan mengijabah doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li abaina wa li ummahatina wa li masyaikhina wa li asatidina wa lil jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ja'al khairan min ahlina. Allahumma ja'al mauta rahatan min kulli syarrina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Allahumma ja'alna jam'an mahruna waj'al tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.